Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita senantiasa saling menasihati, yaitu watawasau bil haq, ya, menasihati dalam kebenaran, dan juga kita sama-sama belajar tentang Al-Quran, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Nah, kali ini kita sama-sama belajar tentang salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang bernama surah Al-Kautsar. Kita ambil referensinya dari kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, ya, tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir, artinya merupakan tafsir ringkasan dari tafsirnya Ibnu Katsir, seorang ulama yang sangat terkenal dengan tafsirnya. Ya, ini merupakan adalah surah yang paling pendek karena hanya terdiri dari 3 ayat. Memang ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang mana ayatnya cuma 3 ayat, seperti wal asri, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, ini merupakan 3 ayat juga, cuman ayatnya lebih panjang lebih panjang daripada Al-Kautsar ini. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini ataupun surah ini adalah madaniyah. Madaniyah artinya merupakan adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun ada yang mengatakan ia adalah Makkiyah. Ayatnya terdiri dari 3 ayat. Tapi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah menantang orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak percaya bahwasanya Al-Qur'an jaa min indillah, datang dari sisi Allah. Mereka mengatakan itu adalah, ya, kata-kata Muhammad, karangan Muhammad. Dia itu tukang sihir, dukun, bahkan orang gila. Ya, kata-kata itu hanya keluar dari mulut Muhammad dan bukan datang ataupun turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala menyanggah pernyataan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, karena memang Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, yang disampaikan kepada umatnya, merupakan adalah wahyu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membantah perkataan mereka dan juga menantang mereka, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka mendatangkan semisalnya in kanu shadiqin, kalau seandainya mereka benar-benar. Artinya, kalau seandainya mereka berada di atas kebenaran dengan mengatakan bahwasanya itu Al-Quran hanyalah karangan Muhammad belaka, bukan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka coba kalian datangkan yang seperti itu. Karena Muhammad manusia biasa, bahkan dia Nabiul Ummi, artinya tidak bisa baca dan menulis. Padahal orang-orang Arab ketika itu banyak yang bisa baca, banyak yang bisa menulis. Nah, kalau seandainya itu kalian katakan bukan dari Allah, maka datangkanlah yang semisal itu. Maka
Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Ya, seandainya lah berkumpul seluruh jin dan juga manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka berkumpul, bermusyawarah, ya, saling bertukar pikiran bagaimana caranya untuk membuat tandingan Al-Quran, maka Allah katakan la ya'tuna bimithli, mereka pasti tidak akan bisa membuat yang semisalnya, walaupun mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk membuat yang semisal Al-Quran, dan itu merupakan seluruh kalangan jin dan manusia. Inilah mukjizat Al-Quran yang menandakan bahwasanya Al-Quran itu memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak bisa mendatangkan 30 juz semisal Al-Quran sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka lagi. Tantangan Allah yaitu untuk 10 surat saja, ya. Fal ya'tu bi asrin mislihi, qul fa'tu bi asri suwarin mislihi. Kalau seandainya kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karangan dia, bukan datang dari Allah, maka cobalah kalian datangkan 10 surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Tapi mereka tentunya tidak bisa juga, teman-teman. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa. Allah juga tantang mereka yang lebih parah dari itu. Tantangan yaitu untuk membuat satu surah dari Al-Quran. Yang semisal Al-Quran saja, satu surah. Ya, maka Allah katakan kepada mereka, "Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Ya, katakan kepada mereka Muhammad yang menuduhmu bahwasanya Al-Quran buatanmu, maka datangkanlah satu surah saja, ya, yang semisal Al-Quran, surah-surah di Al-Quran. Dan bahkan Allah menyuruh mereka untuk mengajak semua orang yang bisa mereka ajak, ya, tapi mereka tentunya tidak akan pernah bisa. Ya, ini merupakan mukjizat, ya. Al-Quran yang paling sedikit surahnya itu terdiri dari 3 ayat, termasuklah Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, pendek, tapi mereka tidak mampu untuk membuat seperti itu. Bahkan ada nabi-nabi palsu, ya. Nabi-nabi palsu ini, ya, membuat tandingan yang seperti Al-Quran, mencoba, ya. Tapi tentunya apa yang mereka buat itu adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak ada maknanya. Dalam riwayat disebutkan salah satunya adalah yaitu al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil khurtumut tawil. Ya, ini teksnya ini ataupun konteksnya ini meniru surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, ini meniru surah Al-Qari'ah, tapi dia berbicara tentang fil, gajah, yaitu konteksnya ataupun maksudnya itu meniru surah Al-Fil. Tapi tidak ada maknanya, teman-teman. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil. Apakah gajah itu? Khurtumut tawil, yaitu belalainya panjang. Ya cuma seperti gitu aja. Tidak ada makna yang tersirat di situ. Tidak ada makna dalam kandungan yang dia katakan. Ya. Ini menandakan bahwasanya kalau seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran mereka tidak bisa, maka kenapa kita mengatakan Al-Quran itu datang dari Muhammad, sementara Muhammad tidak bisa baca tulis? Tentunya dia adalah datang dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan di zaman itu teman-teman, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy merupakan orang-orang ahli syair, ya pandai sastra bahasa. Mereka jago sejago-jagonya dalam mengarang syair. Tapi ketika disuruh untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak bisa. Orang-orang setiap tahunnya ya saling berlomba-lomba dalam syairnya. Dan syair yang paling mantap, yang paling paten, ya mereka nanti akan gantungkan di kain Ka'bah ataupun di Ka'bah itu kan gitu. Tapi mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Dan salah satu keajaiban Al-Quran ini adalah Al-Quran ini banyak sajak-sajak, teman-teman. Ya, inna a'tainakal kautsar, ra di akhir. Fasalli li rabbika wanhar, ra. Inna syani'aka huwal abtar, ra. Ya, ini merupakan mukjizat yang paling besar yang turun kepada Rasulullah SAW. Kita ketahui banyak sangat ya mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang paling besar kata para ulama adalah Al-Quran. Rasul pernah membelah bulan. Iqtarabatis sa'ati wa ansyaqqal qamar. Ya, telah dekat datang hari kiamat, ya, dan bulan telah terbelah. Rasulullah membelah bulan di depan kepala mata ataupun mata kepala kafir Quraisy ketika itu, karena mereka membuat ataupun meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Tujuannya bukan untuk beriman, mereka meminta hanya untuk melemahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau kau bisa membelah bulan itu, maka kami akan beriman kepadamu. Begitu kata mereka. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan tersebut, akhirnya mereka juga tidak beriman dan mereka itu mengatakan itu adalah sihir, padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jauh-jauh hari setelah itu mereka bertanya, ada yang bertanya kepada orang-orang di luar Mekah Madinah, di luar kota Mekah khususnya. Mereka bertanya, apakah pernah mereka melihat suatu malam terjadi pembelahan bulan? Mereka mengatakan iya. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah benar-benar membelah bulan, dan itu disaksikan mereka dan juga orang yang tinggal di luar daerah mereka. Tapi mereka tidak beriman. Ya. Dan ini merupakan mukjizat yang sangat besar. Bagaimana seorang manusia bisa membelah bulan yang sangat jauh di langit sana, sedangkan ke langit kita tidak pernah bisa. Tapi Rasulullah SAW, Allah berikan kemampuan untuk membelah bulan. Ya, ini mukjizat besar. Tapi kata para ulama, mukjizat yang paling besar di antara mukjizat Rasulullah yaitu adalah Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai membaca surah Al-Kautsar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kami telah memberikanmu yaitu Al-Kautsar." Tentunya Al-Kautsar ini sangat banyak tafsiran di antara para ulama, yaitu yang pertama adalah yaitu sebuah sungai yang ada di dalam surga. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah Isra Mi'raj bersama Jibril alaihi salam. Ya, maka beliau berkisah, aku mendatangi sebuah sungai, kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara yang berongga. Maka aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa ini? Maka Jibril alaihi salam menjawab, ini adalah merupakan Al-Kautsar. Ya. Maka Rasulullah juga di hadis yang lain menyebutkan, aku diberikan Al-Kautsar. Ternyata ia adalah sungai yang mengalir, sungainya tidak dalam,
kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara, aku menyentuhkan tanganku ke tanahnya, dan ia ternyata seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya, dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan lagi, diberikan kepadaku Al-Kautsar. Ia adalah sebuah sungai yang mengalir seperti sungai di bumi. Kedua tepinya terdapat kemah-kemah yang tersusun dari mutiara. Tidak dalam sungainya, aku menapakkan tanganku ke tanahnya. Ternyata seharum misiknya yang sangat wangi, dan ternyata kerikilnya adalah mutiara. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ketika ditanyakan ataupun dia mengabarkan tentang apa itu Al-Kautsar, yaitu merupakan sebuah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kedua tepinya terdapat kemah dari mutiara yang berongga, banyak wadah minumnya sebanyak bintang-bintang di langit. Ini menandakan bahwasanya dapat kita simpulkan Al-Kautsar itu salah satunya tafsiran para ulama adalah merupakan sungai yang Allah persiapkan kekhususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad yaitu dengan memberikan Al-Kautsar kepadanya, sungai yang mana tepi sungai ini terbuat dari emas permata dan juga mutiara. Tanahnya itu sangat wangi, seharum minyak kasturi. Begitu juga dasarnya itu lantainya terbuat dari mutiara. Begitu juga kerikilnya terbuat dari mutiara, dan di samping sungai tersebut ada kemah-kemah yang terbuat dari mutiara juga. Dan Rasul mengatakan dalamnya sungai ini tidak terlalu dalam sehingga manusia bisa melihat dari atas sampai dasarnya. Allahu Akbar. Sungai yang mungkin tidak pernah kita dapati di muka bumi. Sungai yang terbuat dari mutiara. Bahkan di hadis lain Rasul mengatakan yaitu warna airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Inilah gambarannya, hanya sebatas gambaran. Kalaupun kita bayangkan, akal kita tidak akan sampai ke sana. Ini tidak ada di dunia. Ini hanya khusus kepada Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya di surga nanti. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan bahwasanya Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga, dan telaga ini berada di Al-Kautsar ataupun di padang mahsyar maksud saya. Jadi ketika manusia di padang mahsyar, mereka dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan, bukhman, mereka dalam keadaan telanjang, tidak memiliki alas kaki dan belum disunat. Manusia semuanya rata, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara yang susah dan senang, dan antara yang jago dan lemah, antara pejabat dan rakyat biasa. Semuanya sama. Allah bangkitkan dalam keadaan tanpa sehelai pakaian pun, tanpa alas kaki dan belum disunat, sebagaimana manusia baru dilahirkan, seperti itulah. Walaupun bentuk tubuhnya berbeda-beda, tapi dia persis keadaan seperti baru lahir. Tidak memiliki baju, tidak memiliki alas kaki, sendal atau sepatu, dan juga tidak disunat atau belum disunat. Mereka berada di padang mahsyar ribuan tahun lamanya. Mereka berada di bawah terik matahari yang jauhnya hanya 1 mil dari mereka. Tentunya ini teman-teman merupakan suatu yang sangat luar biasa panasnya. Manusia dan juga jin pada saat itu mandi keringat masing-masing. Ada yang sampai mata kaki, betis, lutut, perut, dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena panasnya luar biasa. Karena di dunia ini saja teman-teman, kita sering merasakan panas
Kalau lagi panas, maka kita akan keringatan. Ya, sedangkan matahari yang ada di dunia itu masih sangat jauh. Berpuluh kilometer ataupun beribu kilometer jauh, beribu mil dari dunia ini. Tapi kita senantiasa kepanasan dan kita juga berkeringat. Bagaimana seandainya matahari itu Allah dekatkan di hari kiamat, dia hanya jarak 1 mil atau bahkan dalam sebuah tafsiran 1 jengkal dari kepala manusia, maka tentunya mereka merasakan panas yang sangat luar biasa, keringat bercucuran kepada mereka. Maka ketika itu mereka merasakan haus yang sangat luar biasa. Ketika mereka haus, tentunya mereka ingin minum, dan Rasulullah SAW menanti mereka di sebuah telaga yang disebut dengan Al-Kautsar. Bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga, ya, yang mana umatnya datang kepada dia dan meminta minum daripada telaga itu. Rasul mengatakan orang yang datang minum dari telaga Al-Kautsar yang memiliki gelas-gelas sebanyak bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya, mereka minum, mereka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang memang terhalang dari Al-Kautsar ini, ya, maka Rasul mengatakan, ya Allah, itu umatku, mereka tidak dibolehkan untuk datang menunggu air dari sungai Al-Kautsar ataupun telaga Rasulullah itu. Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hei Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau meninggal. Ya, banyak, ada lagi sahabat yang murtad, ya, ada yang khawarij, ya, yang murtad, khawarij, bermaksiat dan lain sebagainya. Bahkan sampai zaman sekarang ini kita adalah umat Nabi Muhammad, tapi banyak yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Kita sering bermaksiat, kita sering berbuat dosa, bahkan kita salah menjadikan panutan. Yang kita jadikan panutan adalah artis-artis barat, bukan Nabi SAW. Dalam beragama kita pun mau minimal, tapi dengan pahala yang maksimal, gitu. Ya, kita menganggap remeh sebuah agama, kita lebih penting dunia. Kita memikirkan bagaimana caranya untuk makan dan anak cucu kita juga makan. Tapi kita lupa tentang akhirat. Sesungguhnya kita diciptakan hanya untuk beribadah, gitu. Inilah mereka akan terusir dari telaga Rasulullah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah kau meninggal. Ya, ini kadang-kadang, ya, teguran bagi kita, teman-teman. Kita sudah sesuai dengan ajaran Rasul apa belum? Ataukah kita hanya ikut-ikutan, atau mungkin mengikut hawa nafsu kita, beramal sesuka kita, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Kita belajar semau kita, kadang mau belajar agama, kadang tidak. Bahkan kita habiskan umur kita yaitu untuk menimba ilmu agama, ilmu dunia semuanya. Ya, yang di pikiran kita harta, kekayaan dan lain sebagainya, tanpa kita pikirkan akhirat. Maka Allah akan benci dengan orang-orang seperti ini. Mereka sangat ahli di bidang dunia, mereka sangat mahir dalam mencari harta, tapi mereka bodoh ataupun tidak mau belajar dalam urusan akhirat. Maka kita harus senantiasa belajar, tidak ada kata-kata terlambat dalam belajar. Ya, utlubil ilma minal bahdi ilal lahdi. Ya, ini pepatah Arab mengatakan, tuntutlah ilmu agama mulai dari buayan sampai nanti ke liang lahat, sampai mati. Ya. Maka ketika itu Imam Ahmad pernah di masa tuanya dia masih berlari-lari bersama orang-orang muda untuk mengejar hadis. Ya, maka mereka bertanya, "Mata roha? Kapan kau akan istirahat ya Imam Ahmad bin Hanbal yang telah menghafal 1 juta hadis, alfu alfin hadis?" Ya, mereka bertanya kepadanya, "Kapan kita akan istirahat wahai Imam Ahmad bin Hanbal?" Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak ada istirahat di dunia kecuali anta to'aqodamaika fil jannah, kecuali kau telah
meletakkan ataupun melangkahkan kakimu ke dalam surga. Setelah kakimu berada di surga, artinya kau telah masuk surga, disitulah waktunya istirahat. Adapun di dunia tidak ada. Selagi ada waktu kita belajar ilmu agama, selagi ada waktu kita berusaha menjadi yang terbaik, salah beristighfar, salah minta ampun kepada Allah. Beginilah kata Imam Ahmad, kecuali nanti kita telah masuk surga, maka kita disitulah waktunya istirahat, tapi bukan di dunia. Di dunia waktunya capek, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah ya gambaran kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat di padang mahsyar Rasulullah menyiapkan telaganya kepada umatnya. Rasul sangat cinta kepada umatnya, dia menunggu di sana menanti umatnya datang, yaitu banyak gelas-gelas yang diberikan minum kepada umatnya. Tapi ada orang-orang yang mana mereka terhalang dari minum dari telaga Rasulullah karena mereka itu senantiasa tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tafsiran para ulama yang mengatakan makna Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang sangat banyak. Ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu nikmatnya adalah Rasulullah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau menjadi penghulu nabi-nabi dan rasul. Ya, bahkan beliaulah nanti yang membuka syafaat uzma. Bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah mereka tidak berani karena mereka memiliki kesalahan yang mana kesalahan itu belum pernah dilakukan orang sebelum mereka. Rasulullah memiliki sangat banyak keistimewaan, maka salah satu tafsir para ulama ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang sangat besar, wahai Muhammad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah ya karena Allah dan juga menyembelih. Kita disuruh salat. Salat merupakan ya tiang agama yang mana kalau tidak salat maka berarti agama kita akan runtuh. Bagaimana ada suatu bangunan yang mana bangunan ini yaitu bisa kokoh tanpa ada tiang, ya, kecuali mungkin keajaiban dari Allah seperti langit tanpa tiang. Kalau bangunan yang kita bikin, yang kita usahakan di dunia ini rata-rata memiliki tiang, kalau tidak ada tiangnya pastikan bangunan itu akan roboh. Islam seseorang akan hancur sehancur-hancurnya kalau dia tidak sholat, dan sholatnya seseorang itu akan sia-sia kalau dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Artinya dia mengharapkan pujian manusia, riya, ya pengen dilihat orang dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh. Maka Rasulullah Allah mengatakan fasholli li rabbika, salatlah kamu karena Allah, untuk Tuhan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ya, kita tidak diperintah Allah kecuali kita beribadah kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menandakan bahwasanya syariat salat ini sangat penting ya teman-teman. Bahwasanya paling penting dalam Islam itu adalah setelah syahadat, yaitu adalah salat. Syahadat kita anggap adalah passwordnya kita masuk Islam. Tapi Islam itu ya dipimpin oleh salat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal yang pertama kali dihisab nanti seorang hamba dengannya adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau seandainya dia salatnya bagus, itu menjadi patokan, menjadi ya patokan bahwasanya amalan yang lainnya bagus. Wa idza fasada sairu amali. Kalau seandainya salatnya buruk, salatnya tidak baik, salatnya hancur, maka juga tentunya dia nanti menandakan amal-amalnya yang lain itu buruk dan tidak bagus. Maka kita senantiasa hendaklah memperbaiki salat kita pelajari rukun dan syarat-syaratnya, bahkan kita hafali arti-arti dari bacaan salat kita, karena itu merupakan ya
bantuan ataupun salah satu metode untuk kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdialog kepada Allah, ya berinteraksi secara langsung kepada Allah, yaitu dengan salat, kita paham makna apa yang kita sebutkan ini. Ya, ini menandakan bahwasanya teman-teman kita harus senantiasa belajar salat. Wanhar, ya, wanhar artinya adalah menyembelih. Menyembelih adalah merupakan ibadah, maka ibadah tentunya tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Wanhar li rabbika, itu maknanya, yaitu menyembelih karena Allah, jangan karena selain Allah. Kalau kita menyembelih karena selain Allah, maka itu tidak boleh dan haram dan dosa besar. Ya, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan kan gitu. Apalagi tumbal-tumbal sesajen ya. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah mengatakan ada orang yang mana orang ini masuk neraka gara-gara seekor lalat, dan ada yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Maka para sahabat berkata, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang pertama, ya, dia melewati suatu kaum yang mana kaum ini memiliki berhala dan mereka senantiasa meminta kepada orang yang lewat di situ untuk memberikan sesembahan kepada berhala mereka. Maka dikatakan kepada orang yang pertama ini, berikanlah sesembahan kepada berhala kami kecuali kau ingin mati. Maksudnya kalau seandainya kau tidak mau memberikan, ya, sesembahan kepada berhala kami akan bunuh engkau, dan apabila engkau mau, kami akan berikan engkau lewat. Maka akhirnya dia mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu yang saya bisa persembahkan, yang saya bisa sembelih kepada Tuhan kalian. Maka mereka mengatakan, qarib walau dzubab, ya, berikanlah sesembahan walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia faqarraba dzubaban, akhirnya dia memberikan sesembahan ataupun sembelihan berupa lalat. Pada kholan nar, fakhallu sabilahu pada kholan nar. Akhirnya orang-orang ini yang membebaskan dia, memberikan dia lewat, dan dia masuk neraka. Lalu datang orang yang kedua. Orang yang kedua ini juga sama, diminta untuk memberikan sesajen, memberikan sesembahan kepada berhala mereka. Maka dia mengatakan, saya tidak akan memberikan sesembahan, ya, kecuali kepada Allah. Maka mereka marah, fadarabu unuqah. Akhirnya mereka memukul lehernya, membunuh dia. Pada khalal jannah, kata Rasulullah, ini adalah orang masuk surga. Ini menandakan bahwasanya bukan masalah apa yang kita persembahkan, bukan masalah apa yang kita sembelih, tapi kepada siapa kita sembelih. Ya, karena Allah kah atau karena selain Allah? Kalau kita menyembelih kepada selain Allah, ini bahaya. Ya, ini harus kita pahami betul-betul supaya kita jangan lalu sibuk dengan mengikuti adat istiadat, atau mungkin ada adat yang melanggar ya. Tidak semua adat itu buruk kan gitu, banyak juga yang baik, tapi ada adat kebiasaan yang buruk, hendaklah kita jangan lakukan. Ya, kita harus menyembelih kepada Allah, karena Allah. Ya, ini tafsiran ulama yang dimaksud sembelihan di sini adalah yaitu di hari raya ataupun di hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka yang dikatakan sholat di sini juga tadi adalah sholat subuh pada hari raya itu. Fasholli rabbika wanhar. Setelah kau sholat subuh, ya, maka nanti di siangnya ataupun setelah duha kau menyembelih. Wanhar istilah adalah sebuah penyembelihan bagi onta, dia disebut dengan penyembelihan nahar. Kalau penyembelihan hewan-hewan biasa itu disebut dengan dzabah. Dzabah atau dzabah itu adalah menyembelih hewan. Tapi kalau unta itu biasanya bukan disembelih tapi dinahar. Nahar itu dengan mencucukkan ke lehernya, karena unta ini memiliki leher yang sangat panjang. Maka dia dinahar, ditusuk lehernya, baru agak diputarkan ya supaya dia mati. Tapi intinya ini adalah merupakan sembelihan unta. Ya, nahar ini istilah sembelihan unta, tapi maksudnya itu umum kepada semua sesembelihan. Ya, karena kaidah dalam Al-Qur'an yaitu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yaitu ibrahnya itu yang menjadi patokan dalam Al-Qur'an yaitu umumnya lafaz tersebut
dan bukan merupakan kekhususan sebabnya. Allah setelah itu mengatakan, yaitu inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencacimulah Muhammad adalah orang-orang yang abtar. Abtar artinya adalah terputus. Kata para ulama, maksud terputus di sini adalah terputus dari keturunan. Karena Rasulullah SAW ketika meninggal anak-anaknya yang masih belia, yang masih muda, anak-anak dan belum dewasa, meninggal semuanya anak laki-laki Rasulullah SAW ketika belum dewasa. Maka orang-orang kafir Quraisy mengejek Rasul, itu si Muhammad itu abtar itu. Artinya terputus, garis keturunannya tidak ada lagi gitu loh. Maka Allah mengatakan, membantah mereka, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang mana mereka membencimu, memerangi dakwahmu, mereka lah yang terputus. Tidak ada kebaikan yang lanjut, tidak ada kebaikan yang terus menerus. Kebaikan mereka terputus, bahkan keburukan merekanya lagi yang ada sampai hari kiamat. Hari ini kita mendengar kisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Ini keburukan yang terus berjalan, yang mereka akan terus disiksa Allah Subhanahu wa taala. Adapun Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak memiliki anak laki-laki, tapi senantiasa sampai hari kiamat nanti ajarannya itu tidak pernah terputus. Maka Allah katakan, sesungguhnya mereka yang mengatakan kau terputus itu Muhammad, merekalah yang sebetulnya terputus dari kebaikan. Allahu Akbar. Ini menandakan bahwasanya walaupun Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki, tapi ajarannya senantiasa pasti ada sampai hari kiamat nanti. Ya, tapi memang walaupun begitu, adanya keturunan Rasul dari Fatimah, yaitu anak Rasulullah SAW, namun dari kalangan perempuan, ya, yaitu yang bercucu Hasan dan Husain. Tapi dari garis laki-laki memang tidak ada, ya. Tapi itu bukan berarti Rasulullah terputus, karena Rasulullah senantiasa kebaikannya akan senantiasa hadir di kalangan manusia, bahkan menjadi umat terbaik dan terbanyak pada hari kiamat. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bermimpi, yang beliau melihat sawadun ajib, ya, beliau melihat kepala-kepala manusia yang sangat hitam, banyak jumlahnya. Wazanantu annaha ummati, aku mengira umat yang banyak ini pasti umatku, ya, karena Rasulullah mengetahui umatnya nanti akan banyak. Maka dikatakan kepada dia, hadza Musa wa qaum, ini Musa dan kaumnya. Jadi ini menandakan bahwasanya Nabi Musa memiliki kaum yang banyak juga, teman-teman. Di dalam hadis ini juga Rasul menyebutkan bahwasanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada nabi juga yang mana nabi itu, ya, pengikutnya cuma 2, 3 sampai 10 orang saja. Ada yang sedikit, ada yang tidak ada yang banyak, yaitu Nabi Musa. Fa idza ra'aitu sawadan azim, fa idza sawadun azim, aku melihat yang lebih banyak daripada yang kulihat sebelumnya. Rasul melihat umat Nabi Musa sangat banyak, tapi dia melihat ada lagi yang lebih banyak daripada itu. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ini adalah kaum. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan bagi mereka ini, umat-umatmu ini akan masuk surga, ya, 70.000 orang bighairi hisabin wala adab, tidak ada hisab, tidak ada azab. Kita ketahui semua manusia akan dihisab, ada azab juga, tapi khusus yang 70.000 ini, ya, itu tidak dihisab dan juga tidak diazab, artinya langsung masuk surga. 70.000 dibandingkan rakyat Indonesia tentunya tidak ada apa-apanya gitu. Kita hampir 270 juta jiwa kan gitu. Apalah 70.000 dengan, ya, sebanyak kita yang di Indonesia, belum negara lain, belum lagi dari tahun-tahun sebelumnya kan gitu. Tapi di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya ada setiap 1000 daripada 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Jadi kalau kita kalkulasikan, kita jumlahkan semua, sekitar 4.970.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun jumlah itu hanya sebuah perkiraan, adapun keasliannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Bahkan di dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, Rasul mengatakan, dan itu juga bisa Allah ya tambah sesuai dengan kemauan Allah, dan Allah lah yang mengetahui jumlah sebetulnya. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori yang mereka masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kita sudahi juga kajian ini dulu karena daerah kami ini sudah datang azan Isya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan juga kita dikumpulkan Allah nanti di surganya bersama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.